Adapun pembacaan firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita ambil dari kitab Nehemia 11 ayat 1 sampai 36 dan dari kitab Matius 10 ayat 1 sampai 32. Dari Nehemia 11 ayat 1 sampai 18 dibacakan oleh Ibu Berliana. Dari kitab Nehemia 11 ayat 19 sampai 36 dibacakan oleh Ibu Pipin. Kemudian dari kitab Matius pasal 10 ayat 1 sampai 21 dibacakan oleh Ibu Cinta, dan dari Matius 10 ayat 22 sampai 42 dibacakan oleh Bro Willy. Silakan Bu Berliana. Baik, terima kasih Pak Enardo. Saya membaca ayat 1 sampai 18, Pak Enardo. Ya. Ya. Baik, terima kasih. Salam Pak Enardo. Salam Pak Surpol. Salam Bu Ana. Salam Bapak Ibu semua yang hadir di live Zoom dan di live YouTube hari ini, Senin. Puji Tuhan, kembali kita membaca firman Tuhan dari kitab Nehemia 11 ayat 1 sampai 36, saya baca sampai ayat 18. Demikian firman Tuhan. Para pemimpin bangsa menetap di Yerusalem, sedang orang-orang lain membuang undi untuk menentukan 1 dari 10 orang yang harus menetap di Yerusalem, kota yang kudus itu. Sedang yang 9 orang lagi tinggal di kota-kota yang lain. Orang-orang memuji setiap orang yang rela menetap di Yerusalem. Inilah kepala-kepala provinsi Yehuda yang menetap di Yerusalem. Sedang di kota-kota di Yehuda, setiap orang, yakni orang-orang Israel awam, para imam, orang-orang Lewi, para budak di bait Allah, dan keturunan para hamba Salomo, tinggal di tanah miliknya, di kotanya sendiri. Di Yerusalem tinggal orang-orang dari Bani Yehuda dan Bani Benyamin. Dari anak-anak Yehuda, Ataya bin Uzia bin Zakaria bin Amaria bin Sefaka bin Mahalalel dari Bani Peres. Dan Maaseya bin Baruk bin Kolhoze bin Hazaya bin Adaya bin Yoyarib bin Zakaria, keturunan orang Shelah. Semua Bani Peres yang tinggal di Yerusalem berjumlah 468 orang yang gagah perkasa. Dan inilah Bani Benyamin. Salu bin Mesulam bin Yoed bin Pedaya bin Kolaya bin Maasea bin Itiel bin Yesaya. Dan sesudah dia Gabai, Salai, 928 orang. Yoel bin Zikri adalah pengawas mereka. Sedang Yehuda bin Hasenua adalah wakil penguasa kota. Dari para imam, Yedaya bin Yoyarib, Yakin, Seraya bin Hilkia bin Mesulam bin Zadok bin Merayot bin Ahitub, pemuka rumah Allah. Dan saudara-saudara mereka yang bertugas di rumah itu 822 orang. Pula Adaya bin Yeroham bin Pelaya bin Amzi bin Zakaria bin Pasyur bin Malkia dan saudara-saudaranya, kepala-kepala kaum keluarga 242 orang. Dan Amisai bin Azareel bin Azai bin Mesilemot bin Emer dan saudara-saudara mereka, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, 128 orang dengan Sabdiel bin Gedolim sebagai pengawas mereka. Dari orang-orang Lewi, Semaya bin Hasub bin Azrikam bin Hazabia bin Buni, pula Sabetai dan Yosabat, kepala-kepala orang-orang Lewi yang mengawasi pekerjaan di luar rumah Allah. Lalu Matanya bin Mika bin Zabdi bin Asaf, pemimpin yang mengangkat nyanyian syukur dalam doa. Dan Bakbukya, orang kedua di antara saudara-saudaranya. Dan Abda bin Samua bin Galal bin Yedutun. Semua orang Lewi di kota Kudus ada 284 orang. Demikian pembacaan firman.
Baik, saya lanjutkan. Para penunggu pintu gerbang, Akub dan Talmon dengan saudara-saudara, mereka yang mengadakan penjagaan di pintu-pintu gerbang berjumlah 172 orang. Selebihnya dari orang-orang Israel awam dan dari para imam dan orang-orang Lewi ada di semua kota Yehuda, masing-masing di tanah pusakanya. Tetapi para budak di Bait Allah tinggal di Ofel. Siha dan Gispa adalah pemimpin para budak di Bait Allah itu. Pengawas orang-orang Lewi di Yerusalem adalah Usi bin Bani, bin Hasyabia, bin Matanya, bin Mika dari Bani Asaf, yakni para penyanyi yang menyanyi sementara berlangsung kebaktian di rumah Allah. Karena mengenai mereka ada perintah raja yang menetapkan peraturan untuk para penyanyi menurut keperluan setiap hari. Petahya bin Masesabel dari Bani Serah bin Yehuda diperbantukan kepada raja untuk segala urusan mengenai bangsa itu. Tentang tempat-tempat kediaman di daerah perladangan, sebagian dari Bani Yehuda tinggal di Kiryat Arba dan segala anak kotanya, di Dibon dan segala anak kotanya, dan di Yekabesel dan desa-desanya, di Yesua, di Molada dan Bet Pelet, di Hasar Sual, di Betsheba dan segala anak kotanya, di Siklak, di Mekona dan segala anak kotanya, di En-Rimon, Zora, Yarmut, Zanoah, Adulam dan desa-desanya, di Lakis dan ladang-ladangnya, dan di Aseka dan segala anak kotanya. Demikianlah mereka berkampung dari Baseba sampai Lebak Hinom. Dan Bani Benyamin tinggal mulai dari Geba, di Mikmas, di Aya, di Betel dan segala anak kotanya, di Anatot, Nob dan anaknya, di Hasor, Rama dan Kitaim, di Hadib, Seboim dan Nebalat, di Lot dan di Ono, lembah tukang-tukang. Beberapa rombongan orang Lewi dari Yehuda bergabung dengan orang Benyamin. Demikian bacaan firman Tuhan. Lanjut. Ya. Matius 10 ayat 1 sampai 21. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman, tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya
daripada kota itu. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadahnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan anaknya, dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Demikian firman Tuhan. Saya lanjutkan ayat 22. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Amin. Demikian firman Tuhan. Silakan, Pastor Al. Ya, haleluya, luar biasa. Firman Tuhan selalu baru bagi setiap orang yang hidupnya di dalam kasih dan selalu mempraktekannya, bukan teori doang. Ya, banyak orang suka berteori tentang kasih tapi dia nggak praktek, rugi ya.
ilmunya, pelajarannya tentang kasih itu banyak, tapi nggak praktek. Nah, terus gunanya buat apa? Tolong ditambah itu Yeremia yang ayat 2. Nehemia tadi yang tadi 11 ayat 2. Ya, jadi banyak orang ya, wah hebat kalau sudah cerita firman Tuhan. Saya sering ketemu begitu ya waktu kecil itu ya. Waktu saya di Indonesia itu, wah ini orang ceritanya firman Tuhan dari A sampai Z itu ya. Sampai saya terkagum-kagum, saya di rumah, saya cerita sama papi saya, wah saya itu sampai dibully sama papi saya ya, habis-habisan. Sampai saya emosi itu, papi saya yang bully saya, gara-gara saya kagum sama orang-orang yang hafal firman Tuhan, tahu firman Tuhan banyak. Dan saya berpikir bahwa orang ini sudah mengenal Tuhan. Terus ada yang pernah cerita sama saya, ya ini ada seorang ini ya aktivis gereja gitu ya, dia berkata sama saya ya, saya pernah didatangi oleh malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan ini berkata kepada saya, anakku, 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 papa, papa, da, 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 ha, 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 ri, 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 i, ni, ku, ku. Wah gitu, Anda ngerti sendirilah itu ya, yang sinetronnya Indonesia. Terus saya cerita sama papi saya, wah saya namanya anak masih SMP, dulu tuh kagum-kagum ya, saya kurius gitu ya, pengen tahu kok bisa begitu ya, bagaimana berjumpa dengan Tuhan Yesus itu ya, bagaimana ketemu dengan malaikat, saya kagum sekali sama orang ini ya. Dan saya cerita sama papi saya tertawa terbahak-bahak gitu ya, saya dibully habis-habisan, terus dia tiba-tiba malam-malam dia bilang sama saya, nak, ku, ba, ma, bo, ker. Wah saya kaget sekali, kenapa papi bisa begitu tiba-tiba, saya pikir kesurupan Jibril papiku itu ya. Wah, mamiku ketawa terbahak-bahak. Ya bisa begitu, saudara, orang dengar suara Tuhan begitu, bergema. Ya soalnya dengar suara Tuhan aja di dalam BC-BC-nya kami kan besar itu, atasnya nyambung jadinya kan bergema kalau ngomong. Haleluya, luar biasa saudara pengalaman mendengar suara Jibril. Jadi sudah sejak lama saya sudah ini ya, yang ngerti yang begitu-begitu tuh jangan kagum ya. Kalau ada kesaksian, wah kesaksian melihat surga, karena nggak usah kagum, uji saja. Ya, karena banyak sekali orang yang berteori, pokoknya semua yang cerita-cerita punya pengalaman rohani itu Anda uji. Dari buahnya kamu akan tahu. Jangan kagum juga jangan nolak, nggak usah, pokoknya diuji saja. Aha, 90% biasanya ngawur. 90% biasanya ngawur. Coba deh kalau kamu saya. Itu yang di YouTube itu, Sa Pendeta Nesisan, 90% biasanya ngawur. 90% ya, ada yang beneran. Ya banyak yang beneran. Tapi 90% ngawur. Dia cuma cari sensasi saja. Atau dia sedang berilusi, dia lagi kreasi software, umat. Ya. Nah, saudara, Yerusalem itu dari dulu sampai sekarang itu tempat konflik ya. Dari zamannya Kanaan, dari zamannya Abraham, di Yerusalem itu tempat konflik. Sampai dengan hari ini, selama Yerusalem itu ada, itu pusat konflik. Ya. Nggak akan berhenti konflik di Yerusalem. Padahal namanya adalah fondasi damai. Jadi apa? Sebenarnya Tuhan lagi mau bicara apa? Dulu saya pernah bilang ya, Anda pengen damai seluruh dunia, Yerusalem harus damai. Kalau Yerusalem damai, maka seluruh dunia damai. Karena kalau Yerusalemnya damai, ya di pusat konflik itu, pusat semua konflik dunia itu di Yerusalem. Kalau sampai Yerusalem damai, berarti dunia itu damai. Apakah akan terjadi? Ya, akan terjadi. Nah, di waktu lalu, daripada nggak damai-damai, Yerusalemnya apa? Dimusnahkan sekalian. Dimusnahkan, begitu Yerusalem dimusnahkan ya sudah kan, nggak ada indikatornya. Tetapi selama ada kota Yerusalem, di mana Yerusalemnya belum damai, maka seluruh dunia nggak akan damai. 1 Tesalonika 5 menuliskan ya, nanti antikristus datang di saat dunia ini sudah tenang. Artinya nanti lihat indikatornya Yerusalem. Kalau Yerusalem itu tenang, damai, berarti dunia damai dan antikristus sebentar lagi akan menyatakan dirinya. Ya.
Baik, kalau kemarin saya yakin sekali dan saya mau menafsirkan bahwa antikristus itu adalah dari Islam dan akan datang di Irak, yang berkuasa di Irak, ya. Dia akan mulai mengklaim Irak sebagai antikristus dan akan didahului dengan membajak microchip itu ya, sistem tatanan perekonomian dunia itu yang sudah teratur, yang bikin tenang itu kan sistem perekonomian dunia tenang, ada keadilan di seluruh dunia. Tetapi Islam tidak suka dan akhirnya dibajak, hancur. Anda harus transaksi dengan barter karena orang Islam menganggap microchip, bank, segala macam itu ya, ATM itu kan riba, ya kan, haram kan. Nah, makanya itu nanti akan dibajak dan Anda akan mengalami kehancuran semuanya, seluruh dunia. Di saat di puncak dunia mengalami ketenangan, Yerusalem juga tenang, ya. Dan siapa yang membuat tenang? Ya orang Yahudi, ya. Kan orang Yahudi yang menguasai lebih dari separuh perekonomian dunia. Ini orang-orang Yahudi ini akan bikin tenang. Nah, makanya banyak orang menuduh bahwa orang Yahudi ini antikris karena microchip ini nanti yang ini adalah idenya orang Yahudi ya. Yang orang-orang Kristen yang tidak membaca Alkitab yang nggak tuntas, belum khatam, akan berpikir bahwa orang Yahudi ini antikris. Bukan ya. Orang Yahudi ini yang membuat tenang. Lalu dibajak, ya, dibajak sama orang-orang Islam ini yang ekstrim. Nah, hari ini kita belajar lagi ya tentang Yerusalem ya, masih tentang Yerusalem, fondasi damai yang ternyata adalah pusat konflik. Nah, di mana Anda ingin ada damai, maka di situ Anda harus melewati konflik dulu. Ya, kalau Anda ingin damai, selalu melewati masa konflik dulu. Kalau Anda tidak melewati konflik, Anda tidak tahu yang namanya damai, dan itu bukan damai. Artinya belum terjadi apa-apa, belum tahu. Tiba-tiba meledak, Anda bisa kendalikan, bisa manage nggak konflik itu? Anda bisa kendalikan nggak konflik itu? Ya, kalau Anda bisa mengendalikan konflik itu, maka jadilah Yerusalem, jadilah fondasi damai, maka tenang. Tetapi kalau Anda tidak bisa meredakan konflik itu, ya Anda mengatasinya dengan kekerasan, dengan menghancurkan, maka Yerusalem itu musnah. Ya kan? Nah, apakah Anda akan menghancurkan Yerusalem, fondasi damai itu? Atau Anda akan menghadirkan Yerusalem? Nah, saudara, Tuhan Yesus berkata, aku datang bukan untuk membawa damai, tapi pedang. Ini Matius 10 ini kita udah bolak-balik kita baca ya, berkali-kali kita baca Matius 10 ini. Saudara, ketika Yesus berkata, aku datang membawa pedang, bukan damai, ya itu dimaksud adalah sebelum Anda mengalami damai, Anda harus konflik dulu. Harus ada konflik dulu. Ketika manusia masih di Eden, nggak ada konflik, saudara. Tidak ada konflik di Eden. Tetapi karena manusia ingin melakukan apa yang Tuhan kehendaki, yaitu beranak pinak, maka manusia menciptakan konfliknya. Apakah konflik buruk? Tidak. Konflik itu tidak buruk. Konflik yang tidak selesai itu buruk. Maka di Eden manusia tidak berkonflik karena manusia belum berkeluarga. Adam dan Hawa mereka masih sama-sama telanjang tapi nggak ngerti kalau mereka telanjang, ya kan? Sama-sama duduk, pegang-pegangan, ya raba-raba, tapi nggak kepengin, ya raba-raba, pegang-pegangan, tunjuk-tunjukkan, tapi nggak kepengin. Setelah mereka makan buah pengetahuan, yaitu firman Tuhan, jadilah konflik. Mengapa? Karena buah pengetahuan itulah adalah logos. Anda tahu benar dan salah. Ya, ingat Paulus berkata, oleh karena Torah aku mengetahui bahwa itu adalah dosa. Artinya itu logos kan, buah pengetahuan itu. Kita tak jadi tahu yang benar yang salah. Maka ketika kita tahu benar dan salah, mulailah konflik. Itulah konflik. Apakah konflik salah? Tidak. Karena Yesus
juga kasih tahu, aku datang untuk berikan konflik itu. Kenapa ada konflik? Karena ada buah pengetahuan baik dan salah, yaitu pedang firman Tuhan. Cocok kan? Paulus berkata bahwa Taurat ya yang membuat kita mengerti benar dan salah. Ya, ada makan buah pengetahuan benar dan salah. Dan Yesus berkata, aku datang membawa pedang sehingga Anda tahu yang benar dan yang salah. Ya, pedang firman Tuhan, logos. Pedang itu ceritanya dua ya, logos dan rema ya. Pedang itu ceritanya logos dan rema. Bagaimana kita mengetahui suara Tuhan atau suara iblis atau suara hati kita sendiri atau cuman fantasi dari firman Tuhan, pedang bermata dua yang memisahkan akal budi dengan roh kita, hati nurani, ya, dari logos. Maka disitulah konflik itu akan terjadi, ya. Konflik akan terjadi saat itu. Ketika Anda membaca firman Tuhan, mulai membaca firman Tuhan dan rajin baca logos, maka konflik di dalam pikiranmu akan terjadi. Itulah pertama kali ada konflik. Anda jadi tahu, Anda diberitahu, dituntun membaca firman Tuhan, Anda berkonflik mulai di dalam hatimu. Tergantung bagaimana Anda menyelesaikan konflik ini. Apa Anda menyelesaikannya dengan rendah hati atau Anda mau dengan sombong-sombongan. Makanya konflik itu, orang-orang sekolah teologi itu nggak selalu jadi pendeta, jadi baik-baik ya. Jadi ateis juga banyak. Karena dia menyelesaikan konflik itu dengan kesombongan, dia nantang. Walaupun dia bingung, dia tantang, dia selalu pasti ada nyawa gitu ya. Dengan cara berpikirnya dia, wah itu banyak terjadi teman-teman saya sekolah teologi yang tadinya kuraba-raba, siraba-raba, wah dapat penglihatan dikit apa-apa, tiba-tiba dia datang sama saya lagi dua tahun kemudian ya setelah dia lulus sekolah teologi ya. Mana ada itu. Ayub itu dongeng itu. Dia cerita apa lagi, wah kira saya bingung sama dia. Wah kacau sekali ini orang. Ya, dia bisa menyangkal, bisa jadi ateis ya. Artinya kuraba-raba, siraba-raba, bagaimana tuh, gimana caranya tuh. Nah, saudara, ada hal yang berbeda ketika Anda datang dengan kerendahan hati membaca firman Tuhan. Maka konflik itu akan terselesaikan, diberikan sebuah sebuah rekonsiliasi, ya, pendamaian dari konflik itu karena kerendahan hati kita. Ya, karena kita ingin mencari kebenaran. Nah, orang-orang ingin mencari pembenaran. Makanya saya tidak suka dengan pertanyaan benar salah. Ya, saya tidak suka orang kalau tanya saya boleh nggak boleh atau benar salah. Ini kalau orang tanya begini, nanyanya bukan ke saya. Nanyanya harusnya ke orang tuamu. Nanya benar salah itu jangan ditanyakan kepada saya. Ya, karena saya bukan orang tuamu. Sekalipun Anda menganggap saya sebagai orang tua. Tetapi benar dan salah Anda tanya kepada yang melahirkanmu. Benar salah apa? Boleh nggak pakai sandalnya di kepala, di kuping? Misalnya begitu kan. Itu tanyanya sama orang tuamu, jangan tanya sama saya. Pak boleh nggak Pak? Saya pakai celana dulu baru pakai celana dalam. Celana dalamnya di luar kayak Superman itu kan. Pakai celana dalamnya di luar kan. Wonder Woman itu kan. Boleh nggak Pak? Nah itu tanyanya sama papamu. Kalau tanyanya sama saya, boleh. Ya selalu boleh, pokoknya sama saya boleh. Ya pokoknya kamu siap nanggung resikonya. Anak saya kalau nanya, boleh nggak Pak pakai celana dalamnya di luar? Ya boleh. Yang penting kamu mau nggak? Nah, kamu merasa dibully, kamu jangan nanti ngadu saya lagi nanti. Ya kan? Boleh. Superman kan, jadinya bukan Superman kan. Nah, itulah bedanya Superman sama Superman ya. Superman itu pakai celana dalamnya di dalam, Superman pakai celana dalamnya di luar. Ternyata Superman lebih beradab daripada Superman. Oke, anyway. Nah, kita balik lagi, saudara. Ketika orang-orang belum menikah, ya, maka dia sebenarnya tidak punya konflik di dalam hidupnya. Ya kan? Single is the best. Being single is happy, ya kan? I'm happy because I'm single. Lalu ketika Anda mau menikah, Anda sukacita, semua orang bersukacita. Tapi tahukah Anda sebenarnya ketika Anda menikah,
Anda sedang memasuki wilayah terkutuk. Ya, Anda menikah, Anda baca dalam Kejadian 3, Anda sedang memasuki wilayah terkutuk. Ya, engkau akan berpeluh keringat, semak onak duri, sakit bersalin, ya. Waduh, pokoknya. Tetapi kalau Anda menyelesaikan konflik itu dengan logos yang sudah dibekali di dalam Kejadian 3, kan sebelum mereka keluar dari Eden, mereka dibekali. Anda kalau menikah, Anda tidak sedang masuk ke Eden, Anda sedang keluar dari Eden. Di Eden orang single, Hawa single, Adam single. Begitu keluar dari Eden, mereka menikah. Ya, ketika Anda menikah, berarti Anda keluar dari Eden. Ya, ada yang bagus ya di dalam, saya baca di Facebook atau di mana ya. Life is like penis and the woman make it hard, begitu kan? Hidupnya itu kan seperti penis, lalu perempuan itu membuatnya menjadi keras. Maksudnya di PKB kan penis itu kan keras. Nah, tapi juga sama, kehidupan itu kan sebenarnya simpel kan. Begitu ada seorang wanita di sebelahmu, maka kehidupannya menjadi keras kan. Anda harus menafkahi dia, Anda harus menafkahi anaknya, belum lagi nanti ribut, belum lagi nanti cemburu, belum lagi macam-macam kan. Nah, itu masalah itu tadi kelas apostolik ya. Saya cerita life is like a penis itu ya. Nah, Pak Edarto langsung senyum-senyum sumringah nih, asik. Nanti kita nanti belajar di kelas apostolik, sabar ya, sabar. Saudara, itulah pernikahan. Anda sedang keluar dari Eden. Lalu Anda disuruh menciptakan Edenmu di dalam konflik-konflik itu. Makanya Tuhan berkata, ampunilah musuhmu. Musuh dari setiap orang adalah seisi rumahnya. Namun aku berkata kepadamu, ampunilah musuhmu. Banyak orang bisa ngampuni tetangganya. Banyak orang bisa mengampuni sesama YouTubers. Tapi ngampuni istrinya nggak bisa. Iya kan? Banyak orang bisa mengampuni, sesama YouTubers nggak pernah ketemu, bisa. Tapi ngampuni istrinya bisa nggak? Sulit. Makanya akhirnya cerai kan? Nah, buktinya kan akhirnya cerai. Saya tidak berkata Anda tidak boleh cerai ya. Tapi saya sedang berkata hari ini bahwa kalau Anda ingin membangun Yerusalem, bukan dengan memusnahkan Yerusalem itu. Kalau Anda ingin punya suatu fondasi damai, jangan malah dimusnahkan Yerusalemnya. Tapi Anda bangun di atas konflik itu sebuah damai, disalib. Ya, harus ada yang disalib di situ di Yerusalem. Kalau nggak ada yang disalib, nggak bisa damai. Dan harus ada yang berkata, diberkatilah. Ya, orang yang datang dalam nama Tuhan. Artinya, Anda mau membangun sebuah Yerusalem dalam keluargamu, harus ada yang disalib. Yesus yang disalib. Ya, Yesus yang disalib buat kita semua. Dan Yesus memberikan pendamaian buat Anda dan istri Anda. Atau dengan suami Anda. Ketika pendamaian itu sudah terjadi, berarti itu giliran Anda untuk memikul salib dan sangkal diri. Ya, makanya di dalam konflik suami istri, Anda jangan pernah berkata, take and give. Nggak ada take and give. Adanya give and give and give. Ya, dalam pernikahan itu Anda nggak bisa take and give. Anda harus give and give. Mentalmu, setting paradigmamu, pokoknya aku memberi, dan memberi, tak harap kembali. Iya kan? Harus benar-benar agape. Ketika pernikahanmu sedang di ujung tanduk, itulah saatnya Anda menunjukkan agape. Ketika pernikahanmu sedang dilanda konflik, itulah saatnya Anda mengokohkan Yerusalem, fondasi damai.
Kalau Anda sudah bisa berdamai dengan istri, suami, anak-anakmu, mudah sekali berdamai dengan orang di luar. Masalahnya Anda berantakan di rumah, lalu Anda dengan bangganya bisa menunjukkan saya bisa berdamai dengan semua orang. Padahal dengan istrimu sendiri, dengan saudaramu sendiri, Anda nggak bisa damai. Itu munafik. Ya, munafik. Nah, bagaimana Pak kalau ada perceraian yang sudah benar-benar sudah bercerai, ya kan? Nggak bisa balik karena satu sudah punya istri, satu sudah punya suami. Jadi gimana dong? Anda damai. Ya, anak Anda yang harus diurus. Hatinya dipulihkan. Harus bisa damai. Nah, banyak orang setelah bercerai masa bodoh. Jangan masa bodoh ya. Anda harus melakukan pendamaian. Karena anak-anakmu yang akan mengalami konflik nantinya. Kamu mah enak, udah olala bebe sama pilihanmu sendiri. Anakmu nanti yang berkonflik. Sehingga perlu ada lagi yang disalib lagi. Bahkan mungkin dia yang disalib. Bukan Yesus, karena dia tidak mengenal Yesus akhirnya kan. Akhirnya dia disalib dengan paksa. Kasihan kan? Lihat ya, Nehemia 11 ayat 2. Orang-orang memuji setiap orang yang rela menetap di Yerusalem. Artinya di pusat konflik itu ya. Waktu bangun Yerusalem itu mereka, wah bisa dibunuh ke sekonyong-konyong ya. Bisa jadi korban disembelih, bisa sekonyong-konyong, bisa disembelih sama orang. Ya, karena waktu itu kan belum jadi tembok Yerusalemnya. Ya kan, belum selesai. Ya kan, nah itu orang-orang memuji setiap orang yang rela menetap jadi volunteer untuk menjadi sasaran tembak. Masalahnya Anda kan nggak mau, maunya haleluya, haleluya, happy, 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 happy. Begitu ada konflik, ya kan, tinggalkan Yesus, tinggalkan Yesus. Salah ya, harusnya kan bilang apa? Tinggikan Yesus, tinggikan tinggalkan. Itu pembantunya siapa itu ya dulu yang nyanyinya tinggalkan Yesus, tinggalkan. Ngawur. Iya, Anda aja begitu karena Anda tidak siap berkonflik. Nah, hari ini ya, Anda yang sudah berkeluarga, selamat datang di dunia yang fana ini. Mari kita ciptakan Eden di muka bumi ini. Sebab Yesus ajari kita berdoa apa? Bapa kami di sorga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu di bumi ini. Jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di surga. Nah, makanya penting ya sangkal diri pikul salib. Yang mengasihi, mengampuni, memberkati. Semua itu akan mudah kalau Anda latihan dengan diakonia terlebih dahulu. Paling gampang itu diakonia dulu, trigger. Anda rasakan getaran-getaran cinta ketika Anda berdiakonia. Ya, makanya saya tampilkan waktu saat diakonia itu. Supaya Anda bergetar, itu uangmu. Ya, itu adalah dagingmu yang dipecahkan bagi banyak orang. Dari situ Anda akan belajar untuk next step. Tuhan Yesus memberkati.